Masyarakat Madani. Apa sih masyarakat madani itu? Masyarakat madani dalam bahasa Inggris disebut dengan civil society. Dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Lalu, apa sih ciri-ciri masyarakat madani? Ada 5 ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, wilayah publik yang luas. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, pluralisme. Yang keempat, demokrasi. Dan yang kelima, keadilan sosial. Wilayah publik yang luas yaitu sarana penyampaian pendapat para warga masyarakat, di mana semua warga memiliki hak serta posisi yang sama untuk melakukan transaksi politik dan juga sosial tanpa adanya ancaman yang berasal dari luar civil society. Toleransi adalah sikap menghargai pendapat atau pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama atau hidup berdampingan tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Pluralisme atau pluralitas adalah paham atas keberagaman untuk dapat hidup secara toleran di tengah-tengah masyarakat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara yang hidup bersama dalam negara. Perlakuan hukum tidak dibedakan antar golongan atas maupun golongan bawah. Semua berhak mendapatkan hukum yang adil dan setara sama yang lainnya. Terus unsur-unsurnya? Yang pertama, ada penyebaran kekuasaan dalam masyarakat sehingga ada pembatasan atau pengurangan mengenai kepentingan yang mendominasi masyarakat. Yang kedua, ada integrasi antara satu individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok di dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan juga aliansi sosial. Yang ketiga, ada keanggotaan, berbagai organisasi yang menyumbangkan berbagai masukan terhadap keputusan pemerintah sehingga kepentingan individu serta negara bisa dijembatani. Yang keempat, ada peningkatan serta peluasan, kesetiaan dan kepercayaan sehingga setiap anggota dari masyarakat mengakui keterikatannya satu sama lain serta mementingkan kepentingan umum dan tidak mementingkan diri sendiri saja. Yang kelima, ada kebebasan untuk masyarakat dalam melakukan kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan perspektif yang beragam. Apa saja pilar penegak masyarakat madani? Pilar penegak masyarakat madani merupakan institusi-institusi yang menjadi kontrol sosial dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan juga memberi kritik yang membangun pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Pilar-pilar penegak masyarakat madani diantaranya supremasi hukum, pers, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan partai politik. Supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pers adalah institusi independen yang mempunyai fungsi dalam mengontrol sosial. Pers bisa mengkritisi, mempublikasi, serta menganalisis kebijakan pemerintah. Pers juga bisa menyampaikan informasi terkait aspirasi masyarakat melalui berita secara objektif dan transparan. Perguruan tinggi adalah bagian dari kekuatan sosial yang bergerak dalam jalur moral dalam menyampaikan aspirasi dan juga mengkritisi kebijakan yang dilakukan pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan jalur serta objektif untuk kepentingan masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat adalah institusi yang membantu serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang mengalami diskriminasi dan penindasan.
Adanya partai politik adalah salah satu syarat terwujudnya masyarakat madani. Partai politik ini merupakan tempat untuk setiap warga negara untuk bisa mengekspresikan pandangan politiknya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.